Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang beriman, di tengah suhu yang diliputi awan kezaliman dan penindasan, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang menyinari jalan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam pada penghujung tahun ke-6 dari kenabian, lebih tepatnya pada bulan Zulhijjah. Mengenai sebab keislamannya adalah bahwa suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Safa. Lalu dia menyakiti dan menganiaya beliau. Rasulullah diam saja, tidak berbicara sedikit pun kepadanya. Kemudian dia memukuli tubuh beliau dengan batu di bagian kepala, sehingga memar dan darah mengalir. Selepas itu, dia pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Kala itu budak wanita Abdullah bin Jun'ad berada di kediamannya di atas Bukit Safa dan menyaksikan pemandangan yang belum lama terjadi. Kebetulan Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah. Maka dia langsung memberitahukan kepadanya tentang perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi hal itu, sebagai seorang pemuda yang gagah lagi punya harga diri yang tinggi di kalangan suku Quraisy, Hamzah marah berat dan langsung bergegas pergi dan tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Dia berkonsentrasi mempersiapkan segalanya bila berjumpa dengan Abu Jahal dan akan memberikan pelajaran yang paling pahit kepadanya. Maka ketika dia masuk ke Masjidil Haram, dia langsung tegak persis di arah kepala Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian dia memukulinya dengan gagang busur panah yang membuatnya terluka dan babak belur. Melihat hal itu, sebagian orang-orang dari Bani Makhzum, yakni dari suku Abu Jahal, terpancing emosinya. Demikian pula dengan orang-orang dari Bani Hashim, dari suku Hamzah. Abu Jahal melerai dan berkata, "Biarkanlah Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Keislaman Hamzah pada mulanya adalah sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Dia kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan tali yang kokoh, yaitu Islam, dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Kemudian keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian, yaitu 3 hari setelah keislaman Hamzah radhiyallahu anhu. Nabi SAW memang telah berdoa untuk keislamannya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari 2 orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Ternyata yang paling dicintai oleh Allah adalah Umar. Beliau dikenal sebagai seorang yang temperamental dan memiliki harga diri yang tinggi. Sangat banyak kaum muslimin merasakan beragam penganiayaan yang dilakukannya terhadap mereka. Sebenarnya secara lahiriah apa yang menghinggapi perasaannya sangat kontras antara keharusan menghormati tatanan adat yang telah dibuat oleh nenek moyangnya, kekaguman terhadap mental baja kaum muslimin dalam menghadapi berbagai cobaan demi menjaga akidah mereka, serta timbulnya berbagai keraguan dalam dirinya. Sementara sebagai seorang cendekiawan, dia beranggapan bahwa apa yang diseru oleh Islam bisa saja lebih agung dan suci. Kisah keislaman Umar bin Khattab bermula dari tindakannya pada suatu malam. Dia bermalam di luar rumahnya, lalu dia pergi menuju Masjidil Haram dan masuk ke dalam tirai Ka'bah. Saat itu Nabi Muhammad SAW tengah berdiri melakukan salat dan membaca surat Al-Haqqah. Pemandangan itu dimanfaatkan oleh Umar untuk mendengarkannya dengan khusyuk.
sehingga membuatnya terkesan dengan susunannya. Inilah awal benih-benih Islam merasuk ke dalam relung hati Umar bin Khattab. Tetapi kulit luar sentimental jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi serta kebanggaan akan agama nenek moyang justru mengalahkan inti hakikat yang dibisikkan oleh hatinya. Akhirnya dia tetap giat dalam upayanya melawan Islam tanpa menghiraukan perasaan yang bersemayam di balik kulit luar tersebut. Di antara bukti nyata kekerasan wataknya dan rasa permusuhan yang sudah di luar batas terhadap Rasulullah SAW adalah saat suatu hari dia keluar sambil menghunus pedang hendak membunuh beliau. Ketika itu dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Nuham. Orang tersebut berkata, "Hendak ke mana engkau wahai Umar?" Dia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang tersebut berkata lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahra?" Umar menjawab, "Menurutku sekarang ini kau sudah menjadi penganut Asy-Syabi'ah, sebutan mereka terhadap agama baru yaitu Islam, dan keluar dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkan lagi wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut As-Sabi'ah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini." Mendengar hal itu, Umar dengan segera berangkat mencari keduanya. Di sana dia menjumpai Khabbab bin Arad yang membawa sohifah, lembaran Al-Quran bertuliskan Taha, dan membacakannya untuk keduanya. Sebab dia secara rutin mendatangi keduanya dan membacakan Al-Quran terhadap keduanya. Tatkala Khabbab mendengar gerak-gerik Umar, dia menyelinap ke bagian belakang rumah, sedangkan saudara perempuan Umar menutupi sohifah tersebut. Ketika mendekati rumah, Umar telah mendengar bacaan Khabbab terhadap mereka berdua. Karenanya saat dia masuk langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekedar perbincangan di antara kami." Dia berkata lagi, "Tampaknya kalian berdua sudah menjadi penganut As-Sabi'ah atau Islam." Iparnya berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya tersebut, lalu menginjak-injakinya dengan keras. Lantas saudara perempuannya datang dan mengangkat suaminya menjauh darinya. Namun dia justru ditampar oleh Umar sehingga darah mengalir dari wajahnya. Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa dia memukulnya sehingga memar terluka. Saudaranya berkata dalam keadaan marah, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Ketika Umar merasa putus asa dan menyaksikan kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan merasa malu, lalu berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakanlah untukku." Saudaranya itu berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu berdirilah dan mandilah." Kemudian dia berdiri dan mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Dia terpelangah, sungguh nama-nama yang baik dan suci. Kemudian dia melanjutkan dan membaca surat Toha ayat 14. Dia terpelangah lagi, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu tolong bawa aku ke hadapan Muhammad." Saat Khabbab mendengar ucapan Umar, dia segera keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah, karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah SAW pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Sementara Rasulullah saat ini ada di rumah yang terletak di kaki Bukit Sofa." Umar mengambil pedangnya sembari menghunusnya.
lalu berangkat hingga tiba di rumah tempat beliau berada tersebut. Dia mengetuk pintu, lalu seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihatnya menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Para sahabat yang menjaga bersiaga penuh mengantisipasinya. Gelagat mereka tersebut mengundang tanda tanya Hamzah. Ada apa gerangan dengan kalian? Mereka menjawab, Umar. Dia berkata, wahai Umar, bukakan pintu untuknya. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan membantunya. Namun jika dia datang dengan niat jahat, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Saat itu Rasulullah SAW masih di dalam rumah dan diberitahu tentang Umar. Maka beliau pun keluar menyongsongnya dan menjumpainya di bilik. Beliau memegang baju dan gagang pedangnya, lalu menariknya dengan keras seraya berkata, tidaklah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi pada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokorkanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan engkau adalah Rasulullah. Dan dia pun masuk Islam yang disambut dengan pekikan takbir oleh penghuni rumah, sehingga terdengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Umar radhiyallahu anhu merupakan sosok yang memiliki rasa harga diri yang tinggi dan keinginan yang tidak boleh dihalang-halangi. Oleh karena itulah keislamannya menimbulkan guncangan luar biasa di kalangan kaum musyrikin dan membuat mereka semakin terhina dan patah arang. Sementara kaum muslimin, hal ini menambah wibawah kemuliaan dan kegembiraan. Itulah kisah keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib dan keislaman Umar bin Al-Khattab. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Semoga channel ini memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Dan silakan share jika dianggap perlu.